Pembangunan sepak bola Jepang yang telah menghasilkan tim nasional yang hebat dan kuat. Prestasi yang luar biasa di dunia sepak bola, antara lain. Konsistensi di panggung dunia. Sejak debut di FIFA World Cup 1998, Jepang selalu lolos ke turnamen dan mencapai babak knockout pada beberapa edisi, menandakan kekuatan dan konsistensinya. Dominasi di Asia. Timnas pria telah meraih juara Piala Asia sebanyak 4 kali, 1992, 2000, 2004, 2011, sementara timnas wanita, Nadeshiko Japan, bahkan pernah menjuarai FIFA Women's World Cup 2011. Pengembangan bakat muda. Melalui sistem akademi dan kompetisi usia muda seperti Prince Takamado Trophy, Jepang berhasil menghasilkan pemain berbakat yang kerap tampil di klub-klub top Eropa. Profesionalisme J-League, Liga Domestik Profesional Jepang J-League, yang telah berkembang pesat dengan sistem promosi dan degradasi, menjadi fondasi bagi pengembangan pemain lokal yang berkualitas. Pendekatan holistik, investasi dalam sport science, pelatihan pelatih, dan infrastruktur modern telah menciptakan mentalitas dan kualitas teknis yang tinggi, menjadikan Jepang sebagai salah satu kekuatan sepak bola di Asia. Prestasi-prestasi ini menjadikan Jepang sebagai contoh sukses dalam pembangunan sepak bola, dengan perpaduan antara tradisi, inovasi, dan semangat kerja keras. Awal mula dan transformasi sejarah. Pengenalan awal. Sepak bola di Jepang pertama kali diperkenalkan melalui pengaruh Barat, khususnya dari Inggris, pada akhir abad ke-19. Pada masa awal, olahraga ini dimainkan secara amatir di kalangan elit dan institusi militer. Seiring berjalannya waktu, sepak bola mulai merambah ke sekolah-sekolah dan komunitas lokal. Pembentukan kompetisi nasional. Pada tahun 1965, Jepang mendirikan Japan Soccer League (JSL) sebagai kompetisi semi-profesional. Namun, transformasi besar terjadi ketika pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, sistem ini dirombak untuk membentuk liga yang lebih profesional. Pendirian J-League 1993 merupakan tonggak penting, menggeser sistem tim perusahaan menjadi klub-klub berbasis komunitas, yang membuka jalan bagi profesionalisasi dan peningkatan daya saing domestik. Pendekatan pembinaan dari akar rumput, integrasi di sekolah dan komunitas. Jepang menerapkan sistem pembinaan yang dimulai sejak usia dini. Sepak bola diajarkan sejak tingkat taman kanak-kanak dan sekolah dasar, di mana program ekstrakurikuler serta turnamen antar sekolah telah menjadi bagian integral dari pendidikan jasmani. Hal ini membantu mengidentifikasi bakat sejak dini dan menciptakan budaya sepak bola yang kuat di masyarakat. Program akar rumput. Di banyak kota dan desa, berbagai inisiatif pembinaan lokal dilaksanakan dengan melibatkan klub-klub amatir dan pemerintah daerah. Festival sepak bola, klinik teknik, dan pelatihan gratis bagi anak-anak merupakan contoh upaya menyebarkan kecintaan dan pemahaman teknis tentang sepak bola sejak usia dini. Pengembangan akademi dan sistem pemain muda. Akademi sepak bola terintegrasi. Jepang mendirikan akademi sepak bola yang menyasar pengembangan pemain muda secara komprehensif. Akademi seperti JFA Academy dan program-program di klub-klub J-League memiliki kurikulum yang mencakup aspek teknik, taktik, fisik, dan mental. Sistem scouting nasional. Dengan jaringan scouting yang luas, pemain dengan potensi besar dapat diidentifikasi dari berbagai wilayah dan diberi kesempatan untuk bergabung dengan akademi. Pendekatan multidisipliner. Selain pelatihan sepak bola, pengembangan karakter, pendidikan formal, serta pembekalan psikologis juga menjadi bagian dari program, sehingga pemain tidak hanya cerdas secara teknis tetapi juga matang secara mental dan etis. Penguatan kualitas pelatih dan kepelatihan. Sertifikasi dan pendidikan berkelanjutan. Jepang menekankan pentingnya kualitas pelatih melalui program sertifikasi yang ketat dan pendidikan berkelanjutan. Pelatih di Jepang sering mengikuti kursus dan workshop internasional, sehingga mereka selalu mengikuti perkembangan taktik dan metodologi baru. Pertukaran dan kolaborasi internasional. Melalui program pertukaran pelatih, Jepang mengundang pelatih asing untuk berbagi pengalaman dan ilmu, serta mengirim pelatih lokal untuk belajar di luar negeri. Hal ini secara langsung meningkatkan standar kepelatihan di tingkat nasional. Penerapan sport science dan teknologi modern. Integrasi sport science. Salah satu kunci sukses Jepang adalah penerapan prinsip Kaizen, perbaikan berkelanjutan, yang juga diterapkan dalam aspek sport science. Penggunaan teknologi seperti analisis video, sensor gerak,
dan sistem pelacakan kinerja membantu pelatih untuk mengevaluasi performa pemain secara detail dan menyusun program latihan yang lebih efektif. Fasilitas dan infrastruktur teknologi. Pusat pelatihan dan riset sport science di Jepang dilengkapi dengan fasilitas modern yang mendukung penelitian, pemantauan kesehatan, dan rehabilitasi pemain. Hal ini memastikan pemain mendapatkan perawatan dan pelatihan yang optimal, serta mengurangi risiko cedera. Pembangunan infrastruktur dan profesionalisasi liga. Modernisasi stadion dan fasilitas latihan. Investasi besar-besaran dilakukan untuk membangun dan merevitalisasi stadion serta fasilitas latihan agar memenuhi standar internasional. Hal ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pemain, tetapi juga menciptakan atmosfer pertandingan yang mendukung. Transformasi J-League. J-League berhasil mengubah paradigma sepak bola di Jepang dengan mengutamakan profesionalisme dan model bisnis yang berkelanjutan. Klub-klub yang berpartisipasi tidak lagi bergantung pada sponsor perusahaan, melainkan mengembangkan basis penggemar yang loyal dan sistem keuangan yang transparan. Sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dukungan pemerintah. Pemerintah Jepang secara konsisten mendukung pengembangan sepak bola melalui kebijakan dan investasi, mulai dari penyediaan dana untuk infrastruktur hingga program pendidikan dan pelatihan. Kemitraan swasta. Kerjasama antara klub, sponsor, dan sektor swasta membantu menciptakan sumber pendanaan yang stabil dan inovatif. Sponsor dan perusahaan besar turut berperan dalam memasarkan dan mempromosikan liga serta tim nasional. Keterlibatan masyarakat dan budaya sepak bola. Sepak bola di Jepang telah menjadi bagian dari budaya nasional. Keterlibatan aktif supporter, media, dan komunitas lokal memperkuat identitas sepak bola yang didukung oleh nilai-nilai disiplin, kerja keras, dan semangat kolektif. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Sistem monitoring dan evaluasi. Jepang menerapkan evaluasi berkala terhadap seluruh program pengembangan sepak bola, mulai dari level akar rumput hingga tim nasional. Penggunaan data dan analitik untuk memantau performa menjadi dasar dalam menentukan area yang perlu diperbaiki. Budaya, Hansei, refleksi diri. Budaya refleksi diri ini mendorong pemain dan pelatih untuk selalu mengidentifikasi kelemahan dan memperbaiki kesalahan, sehingga tercipta perbaikan yang berkelanjutan. Kesimpulan, model pembangunan sepak bola Jepang merupakan hasil dari pendekatan yang holistik dan terintegrasi, meliputi pembangunan dari akar rumput, program pembinaan sejak usia dini yang dimulai di sekolah dan komunitas, sehingga menciptakan basis pemain yang kuat dan berbudaya. Transformasi liga profesional, perubahan dari sistem tim perusahaan ke klub berbasis komunitas melalui pembentukan J-League yang kompetitif dan profesional. Pengembangan SDM berkualitas, fokus pada peningkatan kualitas pelatih melalui pendidikan dan sertifikasi internasional serta program pertukaran. Pemanfaatan teknologi modern, penggunaan sport science dan teknologi analitik yang meningkatkan performa pemain serta mengoptimalkan program pelatihan. Sinergi lintas sektor, kolaborasi erat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat yang menciptakan lingkungan mendukung untuk pertumbuhan sepak bola. Evaluasi dan budaya perbaikan. Sistem evaluasi berkala dan budaya Hansei yang mendorong perbaikan berkelanjutan dalam semua aspek pengembangan sepak bola. Melalui sinergi dari semua elemen tersebut, Jepang berhasil membangun tim nasional yang tidak hanya kuat secara teknis dan taktis, tetapi juga memiliki mentalitas dan budaya profesional yang mendukung kesuksesan jangka panjang di kancah internasional. Dengan menerapkan prinsip-prinsip dan pendekatan yang serupa, banyak negara, termasuk Indonesia, dapat belajar dan mengadaptasi model pembangunan sepak bola Jepang untuk meningkatkan kualitas dan daya saing di tingkat global. Referensi Historia.id, Revolusi Sepak Bola Jepang, Historia.id, Liputan6.com, Revolusi Sepak Bola Jepang, Liputan 6, idtimes.com, Kunci Pengembangan Sepak Bola Jepang, IDN Times, Pengembangan